Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan liyakuna lil alamin nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita berkaitan dengan sakit yang kemudian menjelang kematian. Yang lalu kita sudah sampaikan beberapa hal yang perlu kita cari. Masa berkabungnya, masa iddahnya, yaitu 4 bulan 10 hari. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Atiyah oleh jamaah kecuali Turmuzi, bahwa Nabi SAW bersabda, terjemahnya saja, tidak boleh seorang wanita berkabung karena kematian lebih dari 3 hari kecuali kematian suaminya sendiri. Maka hendaklah ia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dan janganlah ia memakai pakaian berwarna kecuali baju lurik. Gak boleh dandan, gak boleh pakai bling-bling gitu ya, yang berwarna mencolok. Jangan bercelak dan memakai harum-haruman. Jangan memakai inai dan menyisir rambut, kecuali jika ia baru saja suci dari haid, maka bolehlah ia mengambil sepotong kayu wangi. Dan yang maksud dengan ihdad atau berkabung itu ialah agar seorang wanita meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutra, wangi-wangian, inai dan cat mata. Hal itu diwajibkan atas seorang istri selama iddah, ialah demi menunjukkan kesetiaan pada suami dan menjaga hak suami tersebut. Jadi sekali lagi, kalau bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya, dia boleh berkabung, bahkan wajib berkabung itu selama 4 bulan 10 hari. Dan selama itu pula dia jangan bersolek seperti biasanya. Gitu. Jangan menggunakan pakaian yang bagus-bagus ya, terlalu mewah yang bisa menarik perhatian laki-laki. Gitu. Jadi tidak boleh menggunakan celak mata atau apa shadow dan macam-macam kayak gitu ya, yang hiasan-hiasan wanita. Gitu. Itu dalam kerangka menghormati mendiang suaminya. Dan itu dalam masa dia berkabung. Apalagi kalau kemudian umpama pada masa iddah itu kemudian dia menyengaja berdandan agar ada laki-laki lain yang tertarik. Bahkan bila umpama dia menikah sebelum habis masa iddahnya, itu nggak boleh. Gitu. Itu berkenaan dengan wanita, nggak terkait dengan kita langsung, tapi bisa disampaikan dengan istri. Nanti bisa talata, bisa wasiat, pilih ke bapak nuti payun gitu. Kemah menurut aturan, ibu teh, mama teh kena berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dan selama itu juga jangan berdandan agar tidak menarik perhatian laki-laki yang lain dalam masa iddah itu. Kemudian sunat menyediakan makanan bagi keluarga yang meninggal. Diterima dari Abdullah bin Ja'far bahwa Rasulullah SAW bersabda, Isna'u li ahli Ja'farin tu'aman fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum.
Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa qala hasanun sahihun. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far karena mereka sedang ditimpa musibah yang merepotkan mereka. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah juga oleh Tirmizi yang menyatakan hasan lagi sahih. Jadi, peringkat hadis itu berdasarkan kualitas itu kan ada sahih, kemudian ada hasan, ada dhaif. Jadi disebut dengan hasan sahih itu disebut murni sahih juga tidak, tapi juga masuk pada peringkat hasan juga lebih di hasan sahih gitu. Jadi hasan mendekati sahih itu. Perbuatan ini disunatkan oleh Allah karena ia merupakan kewajiban dan pendekatan diri pada keluarga mayat dan tetangga. Berkata Imam Syafi'i, sebaiknya dibuatkan makanan buat keluarga mayat itu cukup untuk mengenyangkan mereka selama 1 hari dan 1 malam. Karena itu adalah sunnah dan merupakan perbuatan orang-orang berbudi. Jadi kewajiban tetangga, kewajiban warga di sekitar, jika ada salah seorang tetangga kita yang meninggal, maka tetangga itu disunnahkan untuk memberi makan makanan kepada keluarga yang kena musibah tadi. Sunnahnya begitu. Jadi bukan dibalik. Gitu. Nah, itu sebabnya kemudian ini yang kemudian menjadi dasar pandangan dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa nggak boleh keluarga itu menyediakan makan makanan gitu untuk warga yang datang untuk menyampaikan takziah. Ini dasarnya. Jadi logika sebaliknya. Karena yang diperintahkan itu adalah justru warga di sekitar yang harus membawa makanan, memberi makanan kepada keluarga yang terkena musibah itu, berarti logika sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka keluarga itu tidak boleh mereka justru memberi makanan kepada yang datang. Nah, ya itu alasan logikanya di antara logikanya. Sebab mereka sudah terkena musibah, salah seorang keluarga yang meninggal dunia gitu, ditimpa musibah, lalu juga harus mengeluarkan modal. Nah, ini yang kemudian sekali lagi yang menjadi perdebatan, menjadi perbedaan pendapat terkait dengan tradisi tertentu masyarakat tertentu yang berlangsung di masyarakat kita. Nah, apalagi kalau kemudian umpama hanya untuk menyediakan para warga yang datang, tetangga yang datang, lalu kemudian harus berhutang. Gitu, harus berhutang. Meski juga ada ulama yang mengatakan ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Ketika ada warga yang datang untuk melakukan takziah, lalu kemudian dianggap boleh tuan rumah itu menghormat tamu dalam bentuk menjamu, gitu kan. Tapi jangan memaksakan. Itu pun kalau ada, dan jangan diada-adakan. Yang tidak boleh itu diada-adakan. Nggak ada tapi diada-adakan, tapi ngajukan hutang. Gitu. Para imam memandang makruh hukumnya. Para ulama memandang utama mendesak mereka makan agar mereka tidak jadi lemah karena meninggalkannya disebabkan malu atau amat berduka cita. Kata mereka pula tidak dibolehkan wanita-wanita mengambil makanan itu jika mereka meraung-raung meratapi mayat. Karena hal itu berarti menolong mereka melakukan maksiat. Nah, berkenaan dengan ini sudah kita sampaikan sebelumnya, tidak boleh meratap
tidak boleh meratap sampai meraung-raung atau kemudian harus menjerit-jerit gitu jika ada salah seorang keluarga yang meninggal dunia, apalagi pasangannya. Nah, sebab para ulama memandang hal itu makruh hukumnya. Oke. Nah, lalu bagaimana bila keluarga yang terkena musibah itu yang menyediakan makanan? Para imam memandang makruh. Jika keluarga mayat menyediakan makanan buat orang-orang yang datang berkumpul, karena hal itu akan menambah kemalangan mereka serta meniru perbuatan orang-orang jahiliyah. Hal itu didasarkan hadis Jarir, kunna na'uddul istima' ila ahlil mayit wa sani'atat ta'am ba'da dafnihi minan nihaya. Berkumpul pada keluarga mayat dan menyediakan makanan setelah pemakamannya kami anggap sebagai meratapinya. Nah, jadi ini yang dijadikan dasar dari sebagian masyarakat muslim yang tidak bolehkan menyediakan makanan pada warga yang melakukan takziah. Dan sebagian ulama menganggapnya haram. Berkata Ibnu Qudamah, jika hal itu diperlukan maka tidak ada salahnya. Tapi menurut Ibnu Qudamah, jika hal itu diperlukan maka tidak ada salahnya. Karena mungkin di antara yang melawat itu terdapat orang-orang dari dusun atau tempat-tempat jauh. Hingga mereka terpaksa menginap. Dan hal ini mau tidak mau tuan rumah tentu harus menjamu mereka. Jadi dalam kapasitas tuan rumah dan tamu. Jika ada tamu mungkin yang jauh, kemudian harus menginap di situ, mereka kehausan, lapar, maka tentu saja menjadi tugas dan kewajiban tuan rumah untuk memberi makan para tamu. Jadi yang membolehkan itu dasarnya itu. Dan dasarnya adalah ini tuan rumah dan tamu. Tuan rumah dan tamu, jika kemudian ada warga yang melayat, maka warga yang datang itu dianggap sebagai tamu. Karena mereka posisinya sebagai tamu, maka tuan rumah berkewajiban untuk menghormati tamu, diantaranya adalah dengan memberi minum dan makanan. Ya pada akhirnya kan jatuh pada pilihan, banyak pilihan. Berikutnya bila ada pertanyaan. Cuma, ya boleh. Insyaallah. Terkait tadi yang disampaikan bagi yang berduka, yang kena musibah, ketika tuan rumah menyediakan minuman dan makanan, jadi sebagian besar menyatakan selamat makruh. Yang saya ingin tanyakan, saya di Minangkabau itu tradisi hal seperti itu tetap berjalan. Karena apa? Satu, sudah turun-temurun. Kedua, para di Minangkabau itu kalau berbuka itu di malam hari itu para ibu-ibu itu ikut ngajian, dan itu rata-rata mereka mayoritas membawa beras dan makanan-makanan yang lain. Terus ketiga, ketika yang berbuka ini katakanlah ekonomi di bawah atau lemah, di Sumatera Barat itu ada namanya lumbung padi atau katakanlah di PDAM,
dari guru itu selalu membantu bagi masyarakat yang ketika terkena. berbuka mereka menyiapkan. Nah, apakah di sini keluarga yang berbuka bisa dikatakan memberatkan keluarga korban atau keluarga yang berbuka? Karena di masyarakat itu ada bantuan dari gimana tuh? Ya, itu tradisi yang bagus sebetulnya. Satu di antara tradisi yang bagus, jika terkena musibah salah seorang dari keluarga, maka memang seperti itu ada badan khusus, gitu kan? Ada badan khusus apa ya? Yang dipersiapkan untuk membantu keluarga yang terkena musibah, termasuk diantaranya ada di antara keluarganya yang meninggal. Nah, kalau itu adalah bantuan dari masyarakat, bukan mengambil dari harta peninggalan yang meninggal itu, si mayat itu justru itu yang bagus. Ya kan yang disunahkan itu adalah justru warga yang harus memberi, gitu. Warga yang harus memberi. Gitu. Nah, yang sebagian ulama memakruhkan itu bila justru keluarga yang sudah terkena musibah itu lalu kemudian juga harus mengeluarkan modal untuk menjamu para tamu, menjamu para pelayat, gitu. Nah, memang bagusnya begitu. Dan menurut saya bagus nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dan memang harusnya begitu. Bahwa persoalan itu umpama dari pribadi atau kemudian umpama dari reongan hasil umpama sumbangan dari masyarakat yang disimpan di satu tempat, satu badan tertentu, itu menjadi lebih terkoordinir, gitu. Jadi lebih terkoordinir. Nah, budaya itu memang budaya bagus. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oke, ya pasti banyak masalah. Silakan. Saya kan hanya menyampaikan apa adanya ya, menyampaikan apa adanya. Sambil coba kita diskusikan. Oke. Ya, kita dulu pernah ada di Blok AG itu ya. Di RT 5 itu dulu pernah ada, itu disebut dengan dana kematian. Dana kematian yang itu ditarik tiap bulan. Itu dalam kerangka itu. Dulu. Sekarang nggak tahu hilang kayaknya. Saya nggak dengar lagi. Bagusnya begitu, bagusnya. Jadi sudah melakukan antisipasi, dalam bentuk ada dana khusus untuk membantu keluarga dari warga kita yang terkena musibah. Termasuk di dalamnya bila ada keluarganya yang meninggal. Jadi ada dana kematian. Seperti itu. Mau berapa gitu, lalu ketika ada salah seorang keluarga dari warga kita yang meninggal, lalu dibantu melalui dana itu, melalui uang itu. Nggak ada masalah persoalannya apakah dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, meskipun di sini secara teks disebutkan makanan, tapi intinya adalah bahwa warga di sekitar itu disunahkan untuk membantu gitu. Bentuk bantuannya apakah dalam bentuk makanan atau dalam bentuk uang. Nah, di zaman Rasul itu kan bentuknya makanan gitu. Sebab yang ada adalah makanan.